Hello, good morning fifth grade. How are this morning? As usual, I hope all of you full of spirit and then keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Okay, today is Monday, the 19th of April 2021. Hari ini adalah hari Senin. But before it, don't forget to pray first. Jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Okay, now we are going to learn tema 9, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Nah, di sini coba kamu lihat dan kamu amati iklan berikut ini anak-anak, di mana saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Nah, coba kamu perhatikan, kita akan melihat apa isi dari iklan yang dilihat Edo tersebut. Nah, setelah mengamati iklan di atas, coba kamu kemukakan tentang produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, jawabannya produk minuman berupa air mineral. Yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari iklan ya anak-anak. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Iklan tersebut mengajak khalayak untuk minum air aquada dengan kata iklan semua berawal dari kita. Awal yang baik, akhir yang baik. Nah, itulah kesimpulan dari isi iklan yang dilihat oleh Edo. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan mengenai apa itu yang dimaksud dengan iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kita hanya mereview anak-anak karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai iklan. Selanjutnya, tujuan dari iklan yang pertama memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Selanjutnya, memberikan informasi tentang produk jasa. Yang kelima, menarik halayak ramai. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Nah, ini merupakan ciri-ciri iklan yang baik dan benar ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk iklan pun bermacam-macam. Nah, bentuknya itu ada iklan baris, di mana iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Berikut adalah contoh iklan baris pada koran. Nah, coba kamu perhatikan contoh pada koran tersebut ya anak-anak. Ini merupakan dari iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Nah, kamu perhatikan di sini, ini merupakan contoh dari iklan kolom. Nah, selanjutnya coba perhatikan iklan tersebut, di mana iklan tersebut berisi tentang udara segar tanpa asap rokok, di mana udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata namun sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu, berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan.
Nah, secara umum benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa, di mana unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Selanjutnya senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh, air putih, garam dapur, gula pasir, asam cuka. Selanjutnya kita masuk pada zat campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, udara, dan tanah. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran 1. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 2. Coba kamu amati iklan tersebut. Adapun unsur pada iklan tersebut yaitu nama produk, gambar yang menarik, dan juga kalimat iklan. Nah, selanjutnya agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Dan yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, coba kamu simak penjelasan berikut ini. Ibu kantin membuat teh manis untuk Edo, berarti ibu kantin membuat suatu campuran, yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut. Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dan dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa. Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Nah, itulah tadi mengenai zat campuran. Selanjutnya kita masuk pada seni rupa. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Nah, selanjutnya karya seni rupa dua dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan juga kain songket. Karya seni rupa tiga dimensi, contohnya ukiran kayu, keramik, dan juga patung. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, di mana mengandung simbol-simbol dan bermakna. Yang kedua, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat.
Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial, di mana fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Selanjutnya, fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, juga sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan juga seni terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan, contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Okay student, that's all for today. Goodbye, see you tomorrow.